Indira Berliana. Dan saya Ahmad Ardi Andriansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian perbandingan. Di mana pengertian perbandingan ini adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama yang dinyatakan oleh dua bilangan yang dihubungkan oleh titik dua, pecahan atau persen, atau sering disebut rasio. Nah, contohnya di sini yaitu perbandingan dari 3 terhadap 4 yang dapat dituliskan sebagai 3:4, 3/4 disebut unsur dari perbandingan. Selanjutnya yaitu tabel, di mana pengertian tabel di sini merupakan suatu himpunan data yang menampilkan informasi dalam bentuk matriks atau pangkalan data. Selanjutnya yaitu grafik, di mana grafik di sini merupakan gambaran pada koordinat kartesius tentang suatu proses naik turunnya suatu objek yang ditunjukkan dalam bentuk fluktuasi garis disertai angka maupun huruf. Materi selanjutnya yaitu tabel, persamaan dan grafik perbandingan nilai, rasio, dan garis lurus. Nah, sebelum itu di sini ada 3 ciri-ciri dari grafik perbandingan senilai. Nah, yang pertama itu melewati titik pusat koordinat 0,0, yang kedua itu grafik berupa garis lurus, dan yang ketiga itu memotong sumbu koordinat seperti pada gambar. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan pada tabel berikut dan grafiknya merupakan proporsi atau bukan. Di sini terdapat tabel dan grafik. Pada tabel ini terdapat bilangan pertama yang disebut juga dengan X dan bilangan kedua disebut dengan Y. Nah, selanjutnya ada grafik atau diagram kartesius. Pada grafik ini, kita tinggal masukkan angka atau nilai yang terdapat pada tabel. Nah, pada bagian yang mendatar atau sumbu X, kita masukkan nilai yang ada pada bilangan pertama. Sedangkan pada sumbu Y, kita masukkan nilai yang ada pada bilangan kedua. Setelah itu, kita tinggal tarik garis, maka akan membentuk suatu garis lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa jika grafiknya lurus, maka dapat dikatakan sebagai perbandingan senilai. Soal pada contoh 1 ini merupakan proporsi dikarenakan rasio bilangan pertama dan kedua X per Y adalah sama, yaitu 3/4 sama dengan 6/8, 9/12 sama dengan 3/4, begitupun seterusnya. Dan grafiknya ini melalui titik pusat 0,0. Selanjutnya kita cermati contoh 2. Soalnya itu, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan pada tabel berikut dan grafiknya merupakan proporsi atau bukan. Nah, pada contoh 2 ini, cara menyelesaikannya sama seperti contoh 1 tadi. Jawaban dari contoh 2 ini merupakan proporsi, dikarenakan rasio bilangan pertama dan kedua, X per Y adalah sama, yaitu 2/4 sama dengan 1/2, sedangkan 4/6 sama dengan 2/3, begitu juga seterusnya. Dan grafiknya melalui titik pusat 0,0. Yang terakhir saya bahas di sini yaitu contoh 3, yang dimana soalnya tentukan grafik berikut ini apakah penunjukan grafik perbandingan senilai atau bukan. Gambar A merupakan perbandingan senilai dikarenakan grafiknya melalui titik asal. Yang kedua, gambar B bukan merupakan perbandingan senilai dikarenakan grafiknya tidak berupa suatu garis lurus. Yang ketiga, gambar C perbandingan senilai dikarenakan grafiknya melalui titik asal. Dan yang terakhir yaitu gambar D, perbandingan senilai dikarenakan grafiknya melalui titik asal. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Andi memiliki sepeda motor Matic baru berkapasitas 125 cc. Andi mengetahui bahwa sepeda motor Matic 125 cc memerlukan 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Nah, untuk mengetahui jarak dari kota A ke kota B, Andi membuat tabel di mana X disimbolkan untuk banyaknya Pertamax dalam satuan liter dan Y dimisalkan untuk jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Nah, seperti tabel berikut. Di sini Andi ingin mengetahui perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi yang berjarak sekitar 387 km dan ingin mengetahui banyak Pertamax yang dibutuhkan. Dari tabel yang dibuat,
Andi mengetahui bahwa jarak yang ditempuh dan banyak pertamax yang dibutuhkan adalah perbandingan senilai. Sehingga jika Andi dapat menentukan hubungan keduanya, dia juga dapat menentukan banyak pertamax yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 380 km. Andi membuat penyelesaian dengan memperhatikan data pada tabel yang telah dibuatnya, di mana jarak tempuh berbanding dengan banyaknya pertamax. Di mana pada tabel itu kita mendapatkan bahwa Y per X sama dengan 43 berbanding 1, kemudian yang kedua 86 berbanding 2, yang ketiga 129 berbanding 3, dan yang keempat 172 berbanding 4. Nah, dari perbandingan itu kita bisa menyederhanakannya menjadi 43 berbanding 1. Andi telah mengetahui bahwa rasio jarak perjalanan yang ditempuh terhadap banyak pertamax yang dibutuhkan adalah 43 berbanding 1. Artinya, setiap satuan liter pertamax, motor dapat melaju sejauh 43 km. 43 km adalah konstanta perbandingan, di mana jarak tempuh berbanding banyaknya pertamax sama dengan 43 dan banyaknya jarak tempuh sama dengan 43 per banyaknya pertamax. Seperti perbandingan yang kita misalkan di sini, di mana jarak tempuh sama dengan Y, kemudian banyaknya pertamax sama dengan X. Nah, dari persamaan yang sudah kita bentuk, kita tahu bahwa Y berbanding lurus dengan X. Nah, hubungannya dapat ditunjukkan oleh persamaan Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX adalah konstanta perbandingan. Nah, disimpulkan di sini jarak yang ditempuh sama dengan 43 dikali banyaknya pertamax, di mana pada sebelumnya sudah kita misalkan bahwa jarak yang ditempuh sama dengan Y dan banyaknya pertamax sama dengan X. Y sama dengan 43 per X. Nah, kita sudah mengetahui jarak yang ditempuh adalah 387 km. Kemudian tinggal kita nilai K sudah diketahui yaitu 43. Kemudian kita akan mencari nilai X dengan cara mensubstitusikan nilai yang sudah ada. Y sama dengan 43 X, di mana Y sama dengan 387 dan X untuk mencari nilai X berarti X sama dengan 387 dibagi 43, X sama dengan 9. Jadi untuk menempuh perjalanan selama 37 km dibutuhkan 9 liter pertamax. Selanjutnya tadi sudah perbandingan senilai, kemudian selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Di mana di sini sudah ada grafik yang menggambarkan grafik perbandingan berbalik nilai. Yang pertama itu tidak melewati titik pusat koordinat 0,0 seperti yang dilihat pada gambar di samping. Kemudian grafik berupa garis lengkung. Kemudian yang ketiga, tidak memotong sumbu koordinat X maupun Y. Sebelum kita membahas contoh soal, adik-adik perhatikan terlebih dahulu permasalahan berikut ini. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Ini merupakan tabel yang menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk menentukan hubungan kecepatan dan waktu yang ditempuh selama perjalanan yang berjarak 480 km. Jadi, apakah hubungan kecepatan dan waktu yang ditempuh selama perjalanan yang berjarak 480 km? Dan bagaimanakah cara membuat persamaan yang menunjukkan hubungan antara kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, adik-adik dapat menjawabnya menggunakan contoh soal berikut ini. Contohnya, Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, Alan menyelesaikannya dengan cara mengalihkan kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh seperti yang telah dijabarkan, di mana 80 dikali 6 sama dengan 480, 75 dikali 6,4 sama dengan 480, 60 dikali 8 sama dengan 480, dan 40 dikali 12 sama dengan 480.
480 merupakan konstanta perbandingan. Jadi, X dikali Y sama dengan 480 atau Y sama dengan 480 per X. Maka, Y sama dengan 480 per X merupakan hubungan antara dua variabel. Nah, dari penjabaran ini, adik-adik dapat mengamatinya bahwa perbandingan atau rasio dari Y per X tidak selalu sama. Sebaliknya, hasil kali dari X dikali Y adalah konstan, selalu sama. Kondisi ini dikatakan perbandingan berbalik nilai, di mana Y berbanding terbalik terhadap X. Hubungan ini dapat dinyatakan oleh persamaan X dikali Y sama dengan K atau Y sama dengan K per X, di mana K adalah konstanta. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapa lama perjalanan yang ditempuh oleh Alan, adik-adik dapat menjawabnya menggunakan persamaan yang telah didapat tadi, di mana persamaannya adalah Y sama dengan 480 per X, di mana Y-nya adalah waktu tempuh dan X adalah kecepatan rata-rata. Jadi untuk menjawabnya, adik-adik tinggal mensubstitusikan nilai kecepatan rata-rata sebagai nilai X-nya, sehingga didapat nilai Y sama dengan 480 per 50 sama dengan 9,6. Jadi, lama perjalanan ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam adalah 9,6 jam. Contoh selanjutnya, dengan menggunakan permasalahan yang sama, gambarlah grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu yang ditempuh. Seperti yang kalian ketahui tadi bahwa persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 480 per X, di mana Y-nya adalah waktu tempuh dan X-nya adalah kecepatan rata-rata. Dengan menggunakan tabel berikut, kita dapat membuat grafik yang terbentuk. Nah, dari tabel ini akan membentuk sebuah grafik seperti ini. Nah, adik-adik perhatikan bahwa grafik yang terbentuk dari persamaan perbandingan berbalik nilai tidak melewati titik pusat 0,0 dan tidak memotong sumbu koordinat. Sekian video pembelajaran yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum